Enggak juga sih sebenarnya. Terlalu didramatisir ya sama Erco nih. Dipermulakan ya. Iya. Alhamdulillah ludes ya CD-nya ya. Ludes dimalingin sih. Waduh. Nggak ada relasi waktu itu kan. Belum ada relasi, belum ada duit sampai sekarang sih belum ada duit ya. Maksudnya kembali terbentuk atau gimana ya sebutannya? Comeback. Reborn, dari Reborn juga. Reborn. Warkop Reborn. Kebanyakan keputusan akhir tuh di Adit sih. Jadi sebanyak apapun kita ngomong, kalau Adit nggak mau, enggak. Halo Tribuners, kita kembali lagi di acara Obsesif Tribuners, di mana kali ini bakal seru banget karena tempat ini jadi rame karena bentar lagi kita bakal ngomongin tentang yang namanya dunia musik. Nah, di sini Ami sudah kedatangan dengan teman-teman kakak-kakak band dari Biru Tamaela. Halo kakak-kakak. Halo. Waduh, lihat Tribuners rame banget kan. Wah, tempat ini jadi rame nih gara-gara ada kakak-kakak ini. Gimana nih Kak hari ini? Aman-aman aja? Gimana cuaca? Kondisi. Alhamdulillah sehat semua. Iya kah? Sehat semua kah ini? Sehat semua. Iya. Sehat Iya. temen. Ini aman aja kan soalnya rada mepet-mepet gini soalnya Nggak duduk-duduk. apa-apa. Aman aja. Kebal ini. Iya kebal ya. Sudah kayak lemper kurasa. Oke, ini dari teman-teman di sini ada namanya Biru Tamaela, di mana mereka adalah grup band dan kita bakal ngobrol banyak soal grup band ini. Mungkin kita bisa langsung aja ya nanya-nanya ya. Bisa diawali dengan memperkenalkan diri dulu mungkin ya, di siapa dan jadi siapa gitu. Boleh, silakan dulu mungkin Kak. Oke, perkenalkan saya RC pada vokal. Oke. Saya Ridwan pada drum. Oke, Ridwan. Halo, aku Heru. Sekarang main keyboard sih di Biru. Oke. Daud di gitar. Ya saya Adit di gitar akustik. Oke, berarti kalau Biru Tamaela ini ada personilnya ada 5, ada 4. Kurang satu sebenarnya. Kurang 1. Iya, kurang bosnya lagi. Oh, lagi KKN-nya jadi berhalangan hadir ya. Ya namanya Ligar. Ligar. Oke, Ligar. Oke, mungkin kita langsung aja ya, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Mungkin bisa mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh diceritakan sedikit mungkin tentang biografi dari Biru Tamaela. Mungkin ada khas kesendiri kenapa tiba-tiba namanya Biru Tamaela gitu. Mungkin asal mulai dari Biru Tamaela di mana? Mungkin boleh diceritakan nih. Siapa yang mau cerita nih? RC ini. Kalau begini-begini nih. Langsung main lempar ya. Oke. Silakan Kak RC. Kami terbentuk 5 Februari 2018. Di mana kami semua dulu berlima itu memang dasarnya satu sekolah waktu SMA. Jadi sering ngumpul, sering ngeband bareng, terus tiba-tiba Adit di masa-masa galau putus sama istrinya. Kenapa harus itu? Iya kan true story ya. Karena Adit hasil galaunya itu cukup produktif, maka terbentuklah banyak sih lagu. Ada mungkin sekitar 10 lebih tercipta. Terus dia bingung mau diapain. Pertama dikasih denger dulu di teman-teman lingkungan teman sendiri. Terus diambil voting-votingan gitu. Record mayoritas bilang ya sudah kita publis aja ini, ya terbentuklah Biru Tamaela itu. Asal mula itu ya karena sering nongkrong, terus nama birunya itu kami ambil sebagai representasi warna biru. Itu menurut kami biru ya, maksudnya itu kami ingin berfilosofi ya. Kalau enggak sih. Nah, maksudnya ingin kalau orang dengar lagunya Biru tuh bisa kalem, dengernya bisa jadi minimal ya. Enggak dong. Salah satu
Iya pengen ini sih kalau dengerin lagu Biru tuh pengen harapannya ya senang, tenang gitu-gitu lah, dan Tamelanya diambil dari nama karyanya Hairil Anwar. Judulnya Dian Tamela, dimana kalau menurut Hairil bukan menurut Hairil Anwarnya sih, Dian Tamela ini kan sosok gadis yang ini ya, yang sangat dipuja-puja sama Hairil Anwar ya, yang menunjukkan sisi apa ya, mungkin bahasa sekarang bucinnya Hairil Anwar tuh ya di Dian Tamela ini. Jadi tapi kami representasi buat perspektif baru untuk Tamela ini di sini, maksudnya adalah sosok gadis kecil misterius yang berada di dimensi yang berbeda dengan kita, yang mana ya dia bisa melihat semua kejadian, semua peristiwa. Lalu untuk bertemu dengannya ya para pendengar hanya bisa lewat mendengarkan lagu-lagunya Biru, dan hanya kita yang tahu di mana gadis kecil ini berada. Itu sih. Mantap, filosofinya mantap ya. Banyak ngomong ya. Loh nggak apa-apa dong, filosofinya tapi mantap nih. Dan itu diawali dengan gara-gara Kak Adit galau. Enggak juga sih sebenarnya. Terlalu didramatisir ya sama Erco nih. Dipermulakan ya. Iya, sebenarnya tuh saya waktu itu pernah ketemu teman lama saya yang sama-sama di satu sekolah sama mereka ini juga. Dia tuh seorang penulis juga, hobi nulis. Jadi waktu itu saya ditemukan sama ini Aji nih. Ditemukan sama Aji. Akhirnya aku ngobrol. Dan pada saat itu juga saya sama teman-teman ini berada di satu teater, komunitas teater, dan kami sebagai pemusiknya. Lalu habis itu karena yaitu kan ada apa ya, kayak galau gitu juga dan nggak ngapa-ngapain di rumah. Jadi aku coba hubungin si temanku ini untuk ayo kita buat proyekan lagu-lagu yuk. Cobain. Waktu itu ingat banget lagu pertama kita buat jam 11 malam lewat WhatsAppan aja. Jadi dia kirimin, aku bikin konsep lagu kayak gini yang ada dalam pikiran. Habis itu si temanku ini langsung kirimin lirik-lirik. Baru kita kurasi bersama lah. Dan akhirnya jadi, dan terus berlanjut sampai akhirnya bingung nih karena kebanyakan lagu. Apakah ini lagu untuk konsumsi sendiri atau dipublikasikan aja. Jadi dulu sebelum Biru Tamela terlahir, kami juga sempat bikin satu band. Dan itu untuk reguleran sebenarnya. Reguleran karena pada saat itu aku, Aji, dan yang lainnya gak bisa ngikutin up to date lagu nih. Kalau lagu reguleran kan harus up to date tuh. Iya benar. Aku nggak bisa ngikutin gitu. Dan akhirnya egoku berkata, kayaknya kalau ngaransemen mending aku buat lagu sendiri deh. Nah dari situ akhirnya aku ajakin mereka ini lagi buat ayo kita bangun band tapi untuk berkarya aja. Akhirnya di situ sudah terjadinya nama Biru Tamela. Di situ dibentuknya. Iya. Tapi kebanyakan lagu yang kakak buat itu hasil dari galau. Enggak dong, enggak. Enggak. Hasil dari galau. Ketahuan nih teman-teman soalnya kayak mengetahui sesuatu gitu. Tapi berarti semua lagu-lagu yang baru pertama kali di waktu sebelum dibuatnya Biru Tamela memang konsepnya dari kakak dulu awalnya. Iya. Konsepnya dari awal dari saya. Gak tahu tiba-tiba kadang-kadang kan kalau malam itu biasanya produksi lagunya itu dari jam 9 sampai pagi. 9 malam sampai pagi. Sampai pagi. Iya. Gak tidur itu sampai. Enggak. Pokoknya selesainya itu pada saat aku sudah ngerekam finalnya. Maksudnya guide finalnya dengan suaraku, main gitar, tengah malam, berdua sama temanku itu. Habis itu selesai baru aku kirim ke anak-anak gimana nih. Baru nanti dirembukan bersama apa yang perlu diganti gitu. Luar biasa ya, benar-benar begadang untuk membuat lagu. Tapi kalau ngomongin soal lagu, kalau dari genre atau kita biasa bilang aliran itu, kalau Biru Tamela itu lebih ke apa itu? Kalau saya sendiri sih berpikirnya kita nggak tahu sih kalau aliran kita tuh apa sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa kembalikan lagi ke para pendengar. Mereka mau milih genre kita tuh apa.
Kalau kita mah bebas aja sih. Iya. Iya, bisa bebas aja ya gimana senengnya aja ngebuatnya. Mm-mm. Berarti ada dong juga kayak musik-musik mellow gitu atau musik-musik tiba-tiba ada musik yang dups gitu-gitu. Campur berarti. Iya sih sejauh ini ya campur aja karena rata-rata referensi musik kita berbeda-beda sih sejauh ini. Terus kan dari semua lagu yang dibuat itu akhirnya diproduksi dan akhirnya dipakai untuk nampil atau gimana tuh? Iya dipakai untuk nampil. Rata-rata setiap Biru nampil ya pakai lagu-lagu sendiri. Mungkin kalau cover cuman 1-2 lagu gitu-gitu aja sih. Oh, oke. Pernah nampil di mana aja nih Biru Tamela? Aduh, aku lupa. Bisa ya lupa. Kita kita kami dulu habis terbentuk itu di alhamdulillah banyak ya ketiban rezeki lah waktu awal-awal baru buat band. Kami bikin mini album di Algaris waktu itu. Ya habis mini album langsung kami bikin showcase di mana? Iya di Hotel Royal Suite itu. Waduh. Iya dengan yang buat aja sih buat mini showcase jadi untuk rilisan mini album itu. Alhamdulillah ludes ya CD-nya ya. Ludes dimalingin sih. Waduh. Semua merchandise kita taruh di satu tempat. Semua Habis. semua merchandise habis. Orang. Karena yang harusnya tugasnya itu di menjaga merchandise waktu itu malah ikut nonton. Ditinggal. Iya ditinggal semua jadi habis. Jadi CD 50 biji itu habis. Merchandise ya alhamdulillah sih positifnya. Ya ada yang ambil, ada yang mau ambil. Ada yang mau ambil iya. Berarti senang kan berarti mau. Iya berarti mau ambil Mau ya. dengerin iya. Walaupun habis itu kayak Kok minus ya? Padahal semua ludes ya, tapi kok minus ya? iya. Untung aja banyak temen yang baik bantu. Ya tapi alhamdulillah waktu itu ya alhamdulillah sampai sekarang sih ketiban rezeki aja ada aja yang selalu bantu kami untuk setiap mau apa-apa itu. Ya termasuk Mas Aca, Mas Wahyu. Wah, itu peran banget ya membantu kalian ya. Wih, ngeri kan aku kan. Aduh, luar biasa. Mana aja ya nampil ya itu terus kami pernah nampil di Banjarbaru. Wih, Iya Banjarbaru. sejauh ini itu sih paling jauh. Itu yang paling jauh tapi kalau misalnya untuk kayak berkarya kita sampai Jakarta juga udah pernah. Wih, Itu Jakarta. ada ngikutin satu kompetisi. Nah itu ikutin satu kompetisi dan itu akhirnya dari Kalimantan terpilih dua apa ya satu band dua perwakilan salah satunya kami Biru Tamela dan di sana alhamdulillah dapat favorit winner Wih, di Jakarta mantap. itu. Dapat favorit winner waktu itu di Jakarta itu. Wih, mantap. Terus dalam proses di sini kan kayak semacam sudah pernah bikin single dan juga mini album gitu. Mungkin bisa diceritain kayak proses pembuatan mini album itu pastinya ada naik turunnya, suka dukanya. Gitu mungkin bisa diceritain, penasaran nih. Itu dadakan sih sebenarnya. Memang kami mau record semua lagu, cuman nggak tahu kapannya waktu itu ya, belum ada jadwal resmi kami mau record. Tiba-tiba ada ya itu tadi orang-orang baik yang nawarin kayak ini di Royal Suite kalian pakai aja mau buat apa. Nah karena dari situ kita ke-trigger Algaris ya langsung ngebut dibantu juga sama orang Algaris sama Bang Gondes. Sekarang ini ya jadi sound engineer di iya jadi sound engineer Evan Los. Oke. Ya itu gara-gara ke-trigger dari ditawari suruh make hotel ballroom secara gratis.
Ini buat apa kalian bebas? Ya udah kami ngubungin teman-teman, kami hubungin studio Algaris. Di situ ya langsung sistem kebut 2 minggu. Jadi selama dikasih waktu 2 minggu lagi kalian harus jadiin ini acara kalian, bebas mau konsepnya apa. Ya selama 2 minggu itu. 2 minggu dikasih waktu. Iya sebenarnya kalau rekaman album gitu itu terlalu kurang sih, terlalu sangat mepet. Tapi ya namanya mumpung ya kita kan nggak ada relasi waktu itu kan, belum ada relasi, belum ada duit sampai sekarang sih belum ada duit ya. Loh jadi curhat. Ya waktu itu ya itu hubungin teman-teman Our Fanzine dan lain-lain untuk bantu konsepin showcase itu. Alhamdulillah tergelar lah. Kapan tuh ya? 1 September 2018 lah. Ini album kami resmikan hari itu. Alhamdulillah yang nonton lumayan banyak. Kami kira waktu itu nggak ada yang nonton ya. Kira paling sepi, sekalinya banyak. Banyak. Ya. Itu digelar di mana itu waktu itu? Di Hotel Royal Suite. Oh. Di samping wali kota deh. Iya di samping rumah jabatan wali kota itu. Rujab ya. Wah. Itu ya. Excitementnya banyak tadi, banyak juga orang yang datang ke sana. Itu pun kita juga kaget ya, karena sebelum kita nampil kita disuruh masuk ke dalam di ruangan gitu aja dulu. Di dalam ruangan kita nggak boleh keluar. Jadi kita nggak tahu euforianya di luar tuh kayak gimana. Ternyata pas kita sudah disuruh masuk. Ternyata rame banget, full. Makanya sampai bercanda silang dan lain-lain itu. Ya alhamdulillah sih, senang juga. Maksudnya kita mencoba suatu ya ikhtiar lah. Dan akhirnya terbayarkan dengan banyaknya penonton, dan akhirnya mulai dari situ kita mulai dipanggil untuk manggung sana sini. Tapi sebelum itu juga kita sempat minta-minta panggung juga sih. Ada beberapa juga yang kita minta panggung, nggak dibayar. Terima kasih mas, kayak gitu-gitu. Proyek thank you. Ya, project thank you. Sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah sudah luar biasa ya. Merchandise sampai ludes ya. Merchandise aja sampai ludes. Tapi kalau dari lagu-lagu dari mini album itu ada enggak lagu yang paling berkesan bagi kakak-kakak di sini? Yang lagunya itu mungkin bisa jadi juga favoritnya orang waktu dinyanyikan gitu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau ini satu-satu atau gimana? Boleh nggak apa-apa kalau satu-satu. Kalau saya sendiri sih lagu dari mini album, maksudnya yang semua yang sudah rilis di beberapa platform itu, saya paling seneng lagu Titik Jenuh sih. Titik Jenuh. Karena itu lagu pertama yang saya buat. Wah. Itu. Yang lagu yang dibuat secara bergadang itu. Ya. Itu prosesnya kalau itu paling cepat sebenarnya saya buatnya. Kayak sekitaran 2 jam aja itu saya buat. Baru kita masak di dapur lagi kan sama anak-anak. Iya, Mas. Ya itu kalau saya. Ya, kalau kakaknya? Saya sih kunang-kunang sih. Kunang-kunang. Kenapa tuh suka? Ya gayaku aja gitu. Karena lagu Kunang-Kunang itu kenapa Aji suka itu karena itu project pertamanya dia ngaransemen lagu untuk Biru. Keren. Jadi akhirnya makanya dia suka ya. Iya. Ada nilainya di sana, nilai esensinya. Oke. Kalau kakak satu ya nih. Enggak ada. Jangan gitu dong. Ada. Kalau aku tuh pertama kali denger Biru sama Ella tuh paling favorit tuh ini sebelum direkam malah sukanya tuh. Itu lagu Istirahat. Jadi waktu denger tuh kalau nggak salah waktu Biru sama Ella tuh nampil di Stepan ya. Nah itu kan juga belum ada aku kan, belum join lah. Saya juga masih baru-baru di Biru. Nah itu belum direkam di mini album, masih denger live tuh udah kayak wah lagunya catchy banget nih. Lagunya se-catchy itu gitu. Catchy. Bener. Jadi ya itu, jadi yang lagu yang paling favorit tuh sampai sekarang tuh masih Istirahat sih. Dan kedua ya Rentik Malam dan lain-lain gitu. Oke. Kalau kakak? Aku karena sebenarnya posisinya baru dinyatakan untuk bermain sama Biru. Jadi
mungkin proses-prosesnya aku nggak ngerti jelas untuk di awal album-albumnya mereka itu kayak gimana gitu. Cuma dari banyaknya lagu, ya mungkin lagu lahir yang biasa kalau di pembukaan kalau Biru nampil itu aku banget gitu, lebih ke arah iya ini Ya, aku gue banget nih, gitu. gue banget nih. Itu kayak ciri khasnya bisa dikasih lihat beberapa celah-celah untuk memukul drum dengan lebih rapat gitu. Wes memukul drum dengan lebih rapat. Kalau di lahir itu bisa ya. Kalau beberapa lagu nah kayak kunang-kunang itu beberapa kali juga saya udah ngulik, coba masukin ke otak juga kok kayak nggak masuk kayak kelewatan terus gitu. Beberapa kadang-kadang mukulnya kelebihan 1 atau kelebihan 2 gitu. Mungkin karena pada saat itu yang ngisi drumnya Mas Faiz Wong kali ya. jadi saya ada beban juga buat tekanan juga. Iya, ada tekanan gitu. Untuk ngulik lagu ini gitu di lagunya Kunang-Kunang. Tapi dari semua lagu memang saya hampir nggak semua maksudnya nggak pernah terpikir bakal main lagu kayak gini gitu. Kalau lagu-lagunya itu kan lebih ke mellow dan harus nahan tensi banget kalau misalnya di atas panggung. Belum lagi Biru juga sudah lumayan terpancar lah mereka bandnya gitu. Itu ada beban-beban sendiri sih. Kadang-kadang tuh kalau beban-bebannya itu kalau sudah di atas panggung tuh tremornya juga masih ada sampai hari ini. Tremor terus ada juga kadang-kadang kita main juga 1-2 ada yang salah itu pasti ada sampai hari ini juga. Dan syukurnya semuanya juga support gitu, nggak ada yang intimidasi saya untuk kamu salah ya gitu. Enggak. Saling dukung ya. Saling dukung ya. Mereka juga saya lihat juga bagus ngelihat saya juga berproses kan. Jadinya saya juga bersemangat juga untuk bersinergi sama mereka gitu. Nyaman Asik. juga ya, nyaman juga ya. Aku nggak pernah. Oke. Kalau untuk KRC nih gimana? Lagu apa sih yang suka banget? Dari semua Ya. favorit pertama itu Istirahat. Wes, Karena- istirahat nih. Kayak suaraku paling bagus kayaknya di sini. Suara Kayak egois semua ya. egois semua. Yang itu yang favorit pertama. Kalau kedua tuh Gadis Kecil karena Gue banget. karena itu yang hari itu dipaksa Adit recording. Jadi waktu recording Gadis Kecil itu mungkin range nada nyanyiku tuh kurang nggak seperti maunya Adit. Jadi tiap hari itu belajar nyanyi supaya nggak fals nyanyi lagu itu. Adit teriak-teriak dari balik studio tuh, "Iya, kurang. Ya itu sih makanya itu prosesnya itu dari itu yang berkesan kalau selama proses recording tuh yang lagu Garis Kecil. Terus lagunya kayak lagu-lagu band-band Jepang gitu kali. Yes, folklore Jepang gitu ya. Iya. Oke, silakan. Ini tambahan ya dari saya. Yang ada di dalam kamera ini yang in frame ini yang Biru Tamela yang pertama kali generasi yang pertama cuman saya, Aji dan Erca aja. Oh, oke. Jadi band ini kembali terbentuk, maksudnya kembali terbentuk atau gimana ya sebutannya? Comeback. Reborn, dari Reborn juga. Reborn. Warkop Reborn. Biru dibantu kita gimana ya ceritakannya? Jadi enggak masa hiatus sih enggak itu karena corona.
Dia reborn, Iya, oke lahir lah. kembali. Itu dulu kami berlima itu formasi aslinya saya, Adit, Daud, Fajar di bass sama Wisnu di drum dan sisanya ini diganti mereka. Iya itu teman sekolah semua dari. Iya. Mereka berdua sama Ligar yang lagi KKN tuh 3 orang yang ini ya baru tahun ini kami resmikan untuk ikut. Karena kami nggak tahu lagi mau pilih siapa. Gitu dong. Enggak. Mukanya udah sedih gitu. Enggak. Kami pilih mereka bertiga untuk anggota baru ini karena ya ngebantu sangat amat banyak membantu dari segi teknis, dari segi ide. Kalau udah brainstorming ya banyak lah. Ya. Ya itu sih. Apa lagi? Udah ya? Apalagi sudah itu aja. Wah, intinya saling saling mendukung satu sama lain, terus menegur juga, saling membangun gitu-gitu ya kan. Pernah nggak sih ada momen kalian itu kayak selek gitu? Kayak ya pastilah ada di momen brainstorming itu kalian nggak setuju dengan satu sama lain gitu. Itu gimana cara kalian manage itu? Pernah nggak sampai heboh banget marahannya? Kalau anak muda bilang sampai left group. Enggak sih. Kalau ya konflik tuh dalam perbedaan pendapat kan pasti ada. Ya kalau kami sih nangani itu sih ya ngumpul sih pasti. Oh, nongki ya. Ya nongki terus ya kebanyakan keputusan akhir tuh di Adit sih. Oh. Jadi sebanyak apapun kita ngomong kalau Adit nggak mau enggak. Kenapa gitu? Kenapa? Apa karena Kak Adit generasi Enggak sih, pertama? itu enggak semua, bukan, enggak. Gimana ya? Lebih Adit tuh enggak sediktator itu, enggak. Wus. Lebih ke kayak karena Adit jadi kita putuskan Adit tuh leader. Oh, wah. Jadi segala keputusan semua dari kita juga. Tapi dia yang ketok palu. Dia kalau kita ini oke deh, bagus, dia bilang oke. Jadi sebenarnya nggak ada konflik yang besar banget sih, biasa aja sih, cuma paling ya Beda pendapat. iya aku nggak mau ini, aku ini bla 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 bla, nanti begini enggak ini. Tapi akhir-akhir ini Adit menyerahkan ke kita semua, jadi kami semua udah punya job desk masing-masing dalam misalnya mau ngapain nih, mau buat apa. Jadi si Ridwan mungkin tugasnya apa, Heru apa, Daud apa, aku apa, Adit apa, ya udah tahu chemistry-nya udah kebentuk. Apalagi sama Ridwan ini kan termasuk paling baru. Iya. Ya, alhamdulillah mungkin karena sering nongkrong jadi chemistry-nya cepet kebentuknya. Udah tahu gini. Ya Ridwan sama Heru ini termasuk bawa banyak perubahan lah kalau selama kita manggung tahun-tahun ini. Wis. Ih, Banyak membawa warna baru ya. Tuh warna baru. Oh iya, dia ini kan aslinya gitaris, nggak pernah main keyboard, jadi suruh main keyboard kaget dia. Main di rumah aja main keyboard, iya keyboardnya keyboard warnet lagi. keyboard warnet. Kenapa keyboard warnet? Aduh lucu banget. Apa ya? Enggak lah. Keyboard warnet. Tapi memang sebelumnya kalau Kak Heru itu sudah pernah main keyboard. Kalau Kak Heru. Ya itu tadi, main keyboard tuh sebenarnya main-main di kamar aja. Jadi nggak pernah nampil tuh main keyboard gitu loh, emang nggak pede dari dulu kan. Juga nggak jago-jago juga gitu, masih kayak baru belajar juga. Jadi sebenarnya tuh aku tuh ya main gitar dari dulu. Jadi sebenarnya dulu tuh kenapa bisa join sama mereka berlima ini. Jadi dulu kan satu SMA, jadi dulu aku sama Daud sama RC ini juga sebenarnya dulu ngeband bareng. Nah itu dia, jadi kan sudah cukup dekat lah. Jadi chemistry-nya juga ada, sama Adit juga dari dulu berteman, udah dekat juga. Jadi ya udah. Dan berhubung sudah ada
Daud yang main gitar. Iya. Jadi saya beralih jadi main keyboard. Jadi lebih mengisi lah gitu. Gitu dia. Posisinya udah diambil. Gak gitu juga. Sebenarnya karena si Heru ini apa ya, awalnya dari teman memang sih. Kan saya taunya dia gitaris kan. Memang dulu mereka satu band. Aji, Raheru sama si Erce satu band. Bandnya band metal. Oke. Bandnya band metal dan saya ngelihat apa ya, chemistry-nya mereka itu udah bagus banget. Dan aku senang ngelihat Heru bisa brainstorming bareng lagi bareng Erce sama Aji. Jadi aku tarik Heru dengan secara apa ya namanya? Pemaksaan juga. Maksa. Jadi kita ada satu panggung, ada dua panggung, Deng. Ada dua panggung. Yang satu panggung besar, yang satunya panggung di acara mahasiswa gitu. Di situ aku langsung bilang sama Heru, karena Heru pernah kulihat main di Instastory gitu, main piano gitu. Jadi gue bilang, Ru, kamu coba pelajarin lagu Biru ya. Kita main tanggal ini. Nah dia kaget. Dan waktu itu dia belum punya alatnya juga. Karena dia punya alat tapi nggak proper gitu nah Mbak. Jadi aku coba carikan alat buat dia. Dan Hamin berapa ya? Hamin 2 baru aku dapat alatnya, baru kita latihan bareng di rumahnya Erce. Hamin 2 hari. Iya, dan Baru itu latihan. jadi dia bergabung pada saat dan dia baru nampil sama kita di panggung besar pertama kali dia itu. Musik yang berbeda dan tanpa cek sound. Itu paling kampret sih itu. Paling kau. Jadi masalahnya main gitar aja kalau tanpa cek sound itu juga udah nggak pede kadang Iya, kan. bener. Apalagi main yang baru gitu kan. Dan panggung besar dan sama mereka lagi kan yang namanya tuh udah dibilang tuh udah ya udah cukup besar lah di Balikpapan. Itu jadi waktu di panggung tuh agak gemeter juga sih sebenarnya. Jadi saya tuh waktu di pertama kali di manggung itu ngambil tempat yang agak belakang biar bisa fokus main. Iya. Jadi ya udah selama main tuh karena tadi pertama kali ya udah fokus aja ke alat musik, nggak ada penonton. Pokoknya asal nggak salah udah aman. Tapi aman ya selama performance. Alhamdulillah aman. Iya, berarti Kak Adit lihat performanya dari kakak benar berarti. Wes, feelingnya benar. Wah orang ini bakal bagus. Thank you loh, Dit. Udah dikasih kepercayaan. Oke, Ami mau nanya sih ini Biru Tamela ini bakal ada persiapan nggak? Mungkin kayak planning ke depannya itu mungkin mau buat album baru, bisa di-spill dulu. Planning ke depan untuk sekarang sih lebih ke single. Ini kita lagi apa ya, ngumpul buat ngerjain satu single dan pokoknya karena kita udah banyak bank lagu sih sebenarnya. Udah banyak bank lagu, jadi karena progres kita di tahun sebelumnya itu apa ya, termasuk yang nggak jalan. Jadi ini kita mulai jalanin lagi karena dengan adanya orang-orang baru, adanya kepala-kepala baru yang mungkin ngasih ide yang lebih lagi buat di materi-materi baru untuk lagu Biru sendiri. Jadi kita coba gaskan untuk yang tahun ini, kita coba bikin satu single mungkin lebih apa ya, lebih produktif lagi lah untuk tahun yang ini nih. Tahun ini ya. Itu singlenya rencananya mau tentang apa? Single sendiri sih coba cek. Padahal dia yang buat. Spill masalah tema. Iya. Tema lagu ini tentang orang yang mulai, mungkin bisa dibilang mulai patah meraih mimpinya, tapi ya katakanlah semangatnya untuk meraih mimpinya itu mulai pudar, tapi di tengah-tengah entah apa ya tiba-tiba apinya untuk mengejar mimpinya tiba-tiba membara lagi. Itu aja sih temanya sebenarnya. Oh, lebih Iya, ke lebih ke lagu motivasi gitu-gitu. iya lebih ke lagu, mungkin bisa dibilang motivasi, iya kali ya. Iya begitu temanya. Lagu-lagu tentang motivasi ya, untuk menyemangati orang yang mau pengen mengejar passionnya gitu-gitu. Iya. Lebih ke mimpi sih. Dia mungkin punya mimpi tertentu lalu sedang berjuang mencapai mimpinya, tiba-tiba di tengah apinya mulai redup, lalu tiba-tiba entah apa
dan gimana apinya mulai membara lagi. Menyemangati mereka. Iya. Bisa tetap stay di jalannya untuk ngejar mimpinya itu sih. Wow, mantap, mantap. Itu proses sudah berapa lama nih? Mungkin sudah mulai di aransemen kah atau gimana? Kalau aransemen sih udah sih. Wih, Kalau orang semen sudah tinggal tracking. tracking. Tracking gitar dan lain-lain, vokal dan lain-lain. Tinggal itu aja sih sebenarnya. Kapan itu bakal out nih kira-kira? Boleh di-spill mungkin tahun Kapan atau ya? tanggalnya? Kapan ya? Gak apa. 2023 sih. Yang pasti di 2023 itu bakal. Tahun depan ya sekitar 2023 ya single itu keluar. Wes, mantap. Ditunggu. Ya doakan nih. aja semoga lancar semuanya. Amin pastinya. Terus mungkin sampai sekarang ada nggak sih kalian kerja sama bareng label mana atau produksi lagu-lagu kalian itu atau kalian memang pure indie sendiri gitu? Kalau kami sih untuk sejauh ini pure indie sih Mbak. Pure indie. Jadi masalah perekaman lagu, produksi lagu, post pro, sampai ke promo-promo juga kita yang mikirin sendiri dibantu teman-teman yang lain yang ada di belakang gitu-gitu juga sih. Mantap, lebih memang nyaman di indie atau memang ada rencana untuk menggait label atau gimana tuh? Kalau untuk sekarang sih masih nyaman di indie sih. Masih nyaman di indie ya. Karena juga apa ya? Sekarang kan media sosial udah sangat bisa membantu sekali untuk memperkenalkan lagu. Jadi ya kita tetap milih indie sih karena apa ya? Kalau label juga terkadang yang saya dengar juga ada kayak batasan-batasan untuk berkarya gitu nih Mbak. Jadi kami memilih untuk lebih bebas dari orang-orang yang di label gitu. Lebih pengen kreativitasnya lebih bebas ya, mengeluarkannya lebih bebas ya. Wes, mantap. Ini Ami mau nanya nih untuk satu-satu dari kakak-kakak di sini. Influence dari kakak sendiri siapa sih, maksudnya influence penyanyi atau pemusik? Mungkin dari Kak Adi dulu. Siapa sih influence-nya dan kenapa? Gitu. Siapa ya? Waduh. Siapa dulu? Aku nggak tahu ya. Inspirasi nih ceritanya. Enggak lah. Itu zaman SMP banget. Kalau saya sih sejauh ini sih banyak sih, tapi yang mungkin karena saya bermusik di teater dan saya ngelihat penyanyi ini juga dulu pemusik teater, saya Payung Teduh. Wes, Payung Teduh ya. Kenapa suka Payung Teduh? Karena teater itu. Iya. Karena musiknya sih apa ya? Kayak ya itu dasarnya itu dari teater mereka gitu. Jadi relate aja sama saya. Oke, jadi senang makanya sampai. Oke. Kalau Kak Aji nih siapa influence-nya? Kita bertiga ini Heru, Erce kurang lebih aja sih influence-nya sama ya. Siapa? Bebas. Macem-macem deh dari genre apapun. Hah? Iya, kalau artisnya susah, mungkin lebih ke genrenya aja sih. Oke, genrenya apa nih? Ya semacam metal, jazz, orkes gitu. Jazz. Kalau jazz ada nggak favorit penyanyi mungkin siapa? Enggak sih, aku lebih ke Ya, musiknya sih. Musiknya. Iya. Ketimbang vokalnya enggak. Mungkin dari Erce vokalnya. Heru mungkin siapa ini influence? Ya sama sih sebenarnya kayak Daud, kalau ngomong artis tuh agak susah karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar suka satu favorit itu, nggak ada sih, kayak banyak aja semua yang suka. Mungkin ada sih yang band sampai sekarang tuh yang menurutku tuh terbaik kalau sampai sekarang tuh best, itu band lama juga tuh, band Queen yang aku sampai sekarang tuh paling suka banget menurutku. Queen tuh udah peak bermusik lah sampai sekarang, udah dewa banget lah. Kenapa jadi baru tahu? Kalau dia suka Queen, kira kayak Galnerius atau apa? Suka juga. Cuman menurutku peak band tuh Queen menurutku sampai sekarang. Queen ya. Terus musiknya tadi ya metal jelas sih, emang kental banget aku di metal juga. Tapi juga dengerin yang lain juga kan, musik-musik lain. Bahkan Taylor Swift aku juga suka banget. Oh. Iya, jadi Taylor Swift yang mana, yang sekarang atau yang dulu waktu dia masih country? Country favorit sih. Jadi kalau lihat Spotify
pakai itu. Ya gitu. Jadi kalau dilihat dari Spotify rap tuh, Taylor Swift tuh mungkin ada di atas di Eniko tuh di grafik atau artis baru tuh ada Queen gitu-gitu, ada Avenged Sevenfold gitu. Wih, Avenged Sevenfold. Ya kayak gitu sih, band-band punk juga suka sebenarnya, band pop, band jazz. Ya banyak sih. Terus apa lagi? Ya udah sih kurang lebih kayak gitu kalau dari aku. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau Kak Kak Ridwan apa nih? Influensinya siapa nih? Aduh, ini juga berat juga lagi. Cuma selama ini sih saya sering ngidolain sih kalau di Indo mungkin Rendra Sunito. Oh, oke. Kenapa? Itu ya saya cukup terpukau gitu karena pernah sering lihat dia live main musik, main drum live gitu. Cara mainnya saya suka sih sama dia yang nggak neko-neko, yang pasti mungkin cocok juga sama sayanya juga dengan keterbatasan skill gitu. Jadi lebih Merendah cocok. terus Kak Ridwan ini kurasa. Terus kalau musik sih saya sampai hari ini juga masih nggak di satu genre doang. Kadang-kadang saya suka denger lagunya Ungu. Wali masih balik ke sana lagi kadang-kadang. Masih Nginget-nginget waktu zaman kecil SD Iya, gitu dengar SMP lagunya masih Wali denger ya. juga. Kadang-kadang Weli. Weli itu apa? Woli. Mobil ya? Jadi kadang-kadang ya masih dengerin lagu-lagu kayak gitu sih. Kalau luar paling masih sih suka jazz sih, lebih ke banyak jazznya, terus fusion. Fusion tuh masih saya dengerin. Kayak lagunya siapa ya? Ini harus lihat playlist nih. Lupa. Nggak pernah. Dave Koz gitu-gitu. Itu masih dengerin sih sampai. Masih dengerin. Yang paling sering sih akhir-akhir ini ya lagu-lagu balik 2000-an awal tuh yang Peter Pan itu masih nostalgia gitu. Iya, lagi. Oke. Oke. Kalau Kak RC ini? Kalau ya itu tidak terlalu fanatis saat di satu band atau satu penyanyi. Cuma kalau mungkin boleh difavoritkan tuh sampai hari ini Once Dewa sih. Kalau iya. Oke. Kenapa tuh suka Once Dewa? Ngelihat dia nyanyi nada tinggi tanpa effort itu kayaknya gift paling yang diidam-idamkan para vokalis. Iya, kan nada yang tinggi tapi mukanya lempeng aja. Terus khas kan suaranya kan, kalau vokalis itu kan khasnya yang diingat orang. Iya benar, Iya. suaranya yang diingat orang. Kalau penyanyi merdu mungkin banyak ya, tapi kalau khas itu kayaknya satu-satu deh, maksudnya beda-beda. Iya ciri khas tuh, ya termasuk Once. Kalau penyanyi lainnya favorit yang lain mungkin kayak Afgan yang umum-umum lah. Ya itu kalau udah itu bagus semua sih penyanyi-penyanyi. Musik, kalau soal musik banyak sih. Saya mungkin paling banyak dengerin genre di antara teman-teman ini. Cie, Wih, gayanya. sombong, guys. Lebih banyak ngedengerin musik. Kalau playlist tuh acak sih. Kadang suka dengerin K-pop, kadang yang lokal-lokal, band-band lokal. Kalau akhir-akhirnya band lokal tuh ini, bandnya Wendra tuh, siapa? Iya, yang single terbarunya. Enggak. Iya, susah sekali ingat namanya. Susah sekali namanya. Itu yang single terbaru, ha? Iya, single terbarunya. Apa? Iya kan? Nah, itulah. Iya. Ya itu. Kalau yang lokal paling sering lokal itu ya random, kadang K-pop, kadang metal. Oh, K-pop juga. Iya. Semua. Bihun. Bener lagi. Kok Bihun? Nama K-popnya Bihun. Enggak ada. Pakai ditanya ada apa enggak? Enggak ada. Ya metal, kadang K-pop, kadang kalau
referensi banyak dari lagu-lagu band Jepang sih. Terserah genre, kadang city pop, kadang genre-genre J-pop. J-pop. Oh. Kadang di kalau baratnya ya mungkin kayak Taylor Swift, Sam Smith dan lain-lain. Oh, Sam Smith yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu sih, kalau akhir-akhir ini karena mungkin lebih sering dengerin metal sama K-pop, jadi agak nggak ngikutin. Oh, sama Bruno Mars paling suka kalau dari Mars. Iya, Bruno Mars. Gayanya dia yang paling stabil Iya, gitu, dia iya. nggak ganti-ganti. Nari bisa, nyanyi bisa, main alat musik bisa, bikin lagu bagus bisa, Benar-benar. komplit Bruno Mars itu. Ya, semua gaya dia bisa. Ya, semua gaya bisa. Baru entertainnya kalau di panggung selalu beda dan selalu menghibur, selalu ada lucunya. Benar-benar. Bagus, the best. Ya itu aja. Wih, ya mantap. Terus kan kalian ya pastinya terjun di dunia band ini ya pastinya kan karena hobinya bermain musik. Tapi apalagi sih yang mendorong kalian untuk suka atau mengejar musik ini, mungkin ada di baliknya gitu. Mungkin dari KRC dulu mungkin. Suka, maksudnya gimana Selain karena hobi bermain musik, apalagi yang mendorong kakak untuk terjun di dunia musik? ya pengen ini aja sih, bisa bersanding sama band-band di luar Kalimantan. Jadi kan kalau selama ini kan yang selalu di-expose tuh kalangan band-band yang ada di Jawa. Iya. Ya, yang di Kalimantan tuh kan jarang terekspos. Apalagi zaman dulu ya. Kalau alhamdulillah zaman sekarang eranya kan apa aja bisa langsung di-up Benar-benar. di medsos kan. Benar. Tinggal gimana exposure-nya aja. Benar. Ya pengen ini sih. Pengen punya bukti bukan buktiin sih, lebih ke kayak mau ngasih tahu kalau di Balikpapan tuh ada Biru Tamela, ada Cliff Overte, ada dan lain-lain, ada No Smoking Project. Ya pengen nunjukin kalau di Kalimantan tuh juga ada talent. Talent ya, yang patut dipertimbangkan ya. Yang ya di minimal didengar nggak apa-apa. Kalau hebat sih Biru nggak ada, yang biasa-biasa aja. Cuma ya alhamdulillah sekarang di Balikpapan banyak band yang bukan lumayan lagi, malah bagus. Itu Cliff Overte itu kan sekarang udah kayaknya menjajah nasional mulai. Iya. Pengen itu aja sih tujuannya. Oke. Kalau Kak Ridwan nih, apa yang mendukung kakak untuk terjun di dunia musik? Selain hobi ya pasti. Aduh. Berat Selain lagi nih hobi. pertanyaan. Iya. Soalnya historinya itu kalau saya terjun ke musik juga karena lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan karena nongkrong sama teman-teman musisi juga. Jadi mungkin terdorong juga untuk bermain musik gitu. Tapi kalau di sisi lain sih mungkin apa ya? Kayak berkesenian itu biar kalau mati itu masih ada bekasnya gitu. Waduh, masih ada Ya, legacy ya. Masa legacy? Ya mau kayak meninggalkan legacy. gajah mati ninggalin gading gitu loh. Iya, jadi kalau Kalau anak Ridwan cucu Matu cicitku meninggalkan utang. udah gitu. Oke, itu aja sih Kak paling. Kalau tujuan bermusiknya nggak ada apa-apa. Lebih ke arah Pengen meninggalkan legacy. iya ya. legacy aja. Benar, oke. Kalau kayak Heru nih. Apa ya? Gak ada sih, gak ada jawaban yang berat-berat kalau dari aku. Paling ya itu tadi, kalau emang bermusik kan aku emang udah dari kecil kan suka musik itu. Jadi main gitar ya dulu udah TK tuh aku belum punya gitar tuh kayak bikin sendiri pakai karet gitu. Emang dasarnya emang suka musik, jadi ya tujuannya apa? Kalau ditanya tujuannya apa ya udah kayak senang aja gitu main musik, latihan, bikin lagu di panggung, terus entertain orang. Itu juga bisa nyenengin hati juga gitu loh. Wes. Kayak gitu sih. Aku lebih simpel sih sebenarnya, gak ada jawab Pengen yang menyenangkan wah-wah. hati orang Iya. ya. Iya, oke. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau Kak Haji nih? Ini Kalau bermusik ya, Iya. ini dari kecil juga sih, karena kakak-kakak saya juga dulu pemain band. Oh, oke. Memang lingkungannya bermusik ya. Pemusik semua lah ya. Iya. Di
bapaknya mungkin bisa main gitar, sampai adik, dia 4 saudara itu bisa main musik semua. Oke. Band aja sudah tuh keluar. Bikin band aja sudah satu keluarga. Iya, kan sama aja. Dia satu keluarganya gitaris semua. Oh, alah. Itu kayak Hotel California. Udah gitu. Oke, jadi kayak memang lebih kayak di lingkungan ya. Gak ada tujuan mau cari apa sih namanya? Legacy. Iya, penonton dari sih senang-senang aja buat lagu gitu. Udah itu aja. Oke, kalau Kak Adit gimana nih? Kalau saya sendiri sih dari dulu saya sering ngasih tahu aku punya mimpi-mimpi kecil gitu pas aku buat band ini. Yang pertama ya rilis single. Itu mimpi itu semakin bertambahnya umur usianya si Biru ini semakin terwujud semua gitu. Dan mungkin yang keinginan sekarang sih pengen band ini nggak disebut local heroes lagi sih. Wih, Pengen disebutnya artis sih. artis. Bukan local heroes lagi tapi artis Iya. ya. Wih, mantap. Amin. Maksudnya semua pengkarya itu ya disebutnya artis sih, bukan local heroes sih. Walaupun kami dipanggil ke Jakarta atau ke Jawa, yang di Jawa disebutnya pasti juga artis. Dan band besar yang kesini kami main untuk pembukanya dia, bukan disebutnya local heroes sih, harusnya artis juga karena kita band pengkarya. Gitu sih. Mantap, luar biasa. Iya. Iya. Pengen ngubah persepsi itu sih sekarang. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya dari Ami ya. Pertanyaan terakhir. Mungkin ya seperti biasalah kayak semacam pesannya kakak-kakak di sini mungkin atau pesannya lebih tepatnya ke Biru Tamaela ke teman-teman yang pengen terjun juga nih di dunia musik dan juga harapan dari Biru Tamaela sendiri ke depannya seperti apa. Oke, silakan. Mungkin siapa yang mau mewakilkan? Ya, lah ujung-ujungnya Kak Adit lagi. Pesan ya Ya, pesan. sama harapan. Paling pesan-pesannya itu kalau ingin terjun ke dunia yang seperti ini ya harus benar-benar mentalnya dulu dikuatkan. Baru mungkin sekarang materi dan materi promosi dan lain-lain harus dikuatin juga supaya nggak enak jalannya gitu nah. Karena sekarang tuh beda kayak dulu, sekarang udah ada media sosial, kita mau rilis lagu nggak bingung lagi harus kemana. Iya, benar. Sudah lebih mudah gitu nah, jadi tinggal aku pernah punya pesan dari Bang Jason Ranti waktu aku belajar di Jakarta, katanya itu udah banyak musik yang bagus tapi yang beda itu cuman ada beberapa aja, jadi mungkin buatlah yang lebih beda daripada yang lebih bagus. Itu sih. Untuk harapan Biru ke depannya semoga apa yang ingin kita kerjakan di tahun depan itu semua berjalan dengan lancar. Kayak gitu-gitu aja sih, Mbak. Oke, mantap nih. Oke, terima kasih Kakak Biru Tamaela sudah Sama-sama. sudah berkenan hadir di sini memberikan inspirasi juga untuk teman-teman dan juga memberikan masukan baru untuk dunia musik dan semoga juga apapun nanti rencananya Biru Tamaela ke depannya itu bisa terwujud dan juga singlenya juga cepat rilis ya. Amin. Dan juga bisa menunjukkan juga kalau ini loh Biru Tamaela ini loh di Kalimantan itu punya juga potensi talent kayak gitu. Wis. Semangat ya kakak-kakak ya, semangat. Wis. Oke Tribuners, di sini kita sudah ngedengar banyak banget nih dari kakak-kakak nih dari Biru Tamaela mengenai dunia permusikan, apalagi dunia band ya, dan juga dari background kakak-kakak ini sendiri, dan juga dari yang kita dengar Kak Adit sudah menunjukkan, memberikan pesan bahwa kalau kalian pengen terjun di dunia musik, kalian harus tahu dulu jalannya kemana gitu, kalian harus tahu dulu mau ngarah kemana, baru kalian bisa menjalankan itu. Dan semoga rencana-rencana dari Biru Tamaela bisa terwujud. Oke Tribuners, kita sampai di sini dulu Obsesif dan talk show kali ini. Kita ketemu di Obsesif selanjutnya. Bye-bye. Dadah.